Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafing. Di sini saya ingin membuat sebuah video mengenai materi dari Clue 3, yaitu dashboard report untuk memenuhi nilai yang kurang, yaitu dari data warehouse management yang materi tentang dashboard report. Nah, di sini ada topik materinya itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pengertian dashboard report. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan menggunakan dashboard report. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis dashboard. Dan yang keempat itu kita akan membahas tentang kesalahan dalam desain dashboard. Dan yang terakhir itu kita akan membahas dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Lalu di sini saya sudah mengambil pengertian dashboard itu apa. Jadi apa sih pengertian dashboard itu? Dashboard itu adalah alat yang digunakan untuk manajemen informasi dan intelijen bisnis, yang dimana report dashboard itu akan memudahkan sebuah informasi yang dibaca dan dipahami dengan sangat mudah bagi siapapun yang membacanya, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan suatu dashboard dari PT Kereta Api Indonesia yang saya ambil dari tugas besar saya kemarin. Nah, di sini terlihat sebagai sebuah informasi yang bervariatif, mulai dari grafik dan warna-warna juga bervariatif, sehingga membuat para pembaca ini menjadi lebih atraktif untuk menerima atau menelaah informasi tersebut. Lalu kita lanjut ke bagian apa sih manfaat dan tujuan menggunakan dashboard report itu. Nah, yang pertama itu komunikasi berbasis fakta. Apa sih komunikasi berbasis fakta itu? Nah, di sini kita contohkan sebagai bisnis atau organisasi atau perorangan menggunakan dashboard untuk mendapatkan atau memberikan visi yang jelas tentang apa yang saat ini terjadi di organisasi dan departemen kita. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis bukti. Apa sih pengambilan keputusan berbasis bukti ini? Nah, kita juga menggunakan dashboard untuk memahami apa yang saat ini terjadi kan. Jadi di organisasi itu atau departemen yang kita naungi atau sebuah perusahaan kita kerja, dengan membantu kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita miliki tentang aktivitas sebuah dashboard tersebut. Nah, itu akan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan bukti, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada visibility and low cost. Nah, di sini selain dia manfaatnya yaitu pertama visibilitas. Apa sih dari segi visibilitas itu? Dalam hal ini kelebihannya menggunakan dashboard yaitu dari segi visibilitas pengguna yang mana dapat membantu dalam kinerja suatu proyek yang sedang berlangsung. Nah, seperti itu. Nah, terus juga bisa low cost juga, menghemat biaya dikarenakan dengan menggunakan dashboard ini dapat menghemat dari segi biaya dikarenakan tanpa dashboard kita harus membuat laporan yang memakan waktu. Jadi kalau pakai dashboard ini semua data informasi secara real time lah istilahnya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat data secara manual gitu. Lalu selain itu data yang terpusat. Nah, apa sih yang data yang terpusat itu? Data yang terpusat itu dengan menggunakan dashboard ini semua data proyek yang perlu dipantau agar tetap pada jalurnya dikumpulkan dan ditampilkan di suatu tempat dalam artian terpusat, seperti itu. Lalu pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, apa sih itu pengambilan keputusan berdasarkan data? Dengan menggunakan dashboard akan mempermudah dari segi pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan dashboard akan memberikan hasil yang lebih baik karena proyek yang diukur berdasarkan data dan dashboard yang real time gitu. Lalu yang terakhir itu ada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Jadi dari segi akuntabilitas itu dashboard akan memiliki bagian dari suatu kinerja yang tidak sesuai atau belum terselesaikan, seperti itu. Lalu kita lanjut di poin jenis-jenis dashboard. Nah, yang pertama di sini ada 3 ya jenis dashboard itu. Yang pertama yaitu operational dashboard, yang kedua itu tactical dashboard, yang ketiga itu strategic dashboard. Apa sih operational dashboard itu? Jadi saya jelaskan, operational dashboard itu memantau sebuah dashboard yang memantau proses operasional, peristiwa dan kegiatan sebagaimana yang terjadi atau setiap menit, jam atau hari, seperti itu. Lalu untuk tactical dashboard itu
dia itu mengukur dan menganalisis kinerja kegiatan departemental, proses, dan tujuan. Oleh karena itu, kita dapat mengartikan dashboard taktikal ini sebagai gambaran visualisasi yang memberikan manajemen sebuah perspektif dan taktik baru dalam menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir itu strategic dashboard. Nah, apa sih itu strategic dashboard? Nah, strategic dashboard ini dashboard yang mampu melakukan melacak kemajuan pencapaian strategis tujuan di top down. Ya, misalnya itu balance score. Dia bisa menganalisis kayak dari 4 perspektif balance score itu, dari segi finansial, dari segi grow and corporate. Nah, jadi bisa dianalisis dari segi marketingnya harus bagaimana, pencapaiannya harus gimana gitu. Jadi dia bisa melihat lah grafiknya secara rinci dan secara detail gitu, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan untuk contoh operasional dashboard itu seperti yang gambar di pertama. Nah, ini contoh dari operational dashboard. Yang kedua yaitu di tengah ini ada tactical dashboard. Nah, yang terakhir ini yang peta kasus COVID-19 di Jakarta ini merupakan salah satu contoh dari strategic dashboard, seperti itu. Lalu materi yang terakhir yaitu kesalahan dalam desain dashboard. Apa sih yang sering dilakukan pengguna atau user dalam mengimplementasikan sebuah dashboard atau menggunakan dashboard itu sendiri? Nah, yang pertama itu user itu sering terjadinya fitur yang melebihi dari satu tampilan, seperti itu. Lalu yang kedua itu menampilkan desain dan detail yang terlalu berlebihan. Jadi norak detailnya itu, jadi membuat si pengguna atau membuat si pembaca jadi terkesan berlebihan gitu. Jadi untuk yang ketiga, sering terjadinya pemilihan ukuran dashboard yang kurang presisi dan tepat. Yang keempat yaitu memilih media dan tampilan yang kurang tepat. Kadang sering user itu menggunakan media atau tabel yang kurang tepat, jadi kurang pas aja gitu untuk didefinisikan menjadi sebuah informasi. Nah, terus yang kelima yaitu sering terjadinya variasi desain yang tidak berarti. Nah, jadi yang seperti ini agak sama yang kayak memilih media dan tampilan yang kurang tepat. Jadi dia itu memilih objek-objek kayak tabelnya itu kurang masuk sama informasi yang ingin dia sampaikan. Jadi kayak misalnya dia ingin menyampaikan sebuah informasi berbasis data. Jadi dia pakai flowchart yang flowchart yang garis-garis gitu, grafik gitu. Jadi kan kurang cocok untuk bukan kurang cocok, tapi informasinya kurang tepat aja gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada sering terjadinya media tampilan yang dirancang dengan buruk. Nah, seperti itu. Nah, berikutlah kesalahan dalam desain dashboard yang sudah saya ulas. Lalu lanjut ke topik berikutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dashboard memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian sebuah informasi, dikarenakan dalam suatu informasi menyimpan banyak data, sehingga dengan hadirnya dashboard yang hadir dalam berbagai macam bentuk, mulai dari grafik, tabel, hingga flow, hal ini membuat suatu informasi dapat dikemas dalam sangat rapi dan efisien, sehingga dapat membuat siapapun yang membacanya dapat mengerti dan tertarik. Selain itu, dashboard juga dapat membantu meringankan beban biaya bagi siapapun yang ingin menerapkan atau mengimplementasikannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.